Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya memiliki segalanya, kekayaan, kekuasaan, dan kehormatan, lalu kehilangan semuanya hanya dalam sekejap mata? Dan di saat seluruh dunia membuang muka, pertolongan justru datang dari tangan yang selama ini paling sering kita sia-siakan. Kisah ini akan membawa kita pada perjalanan seorang CEO wanita yang angkuh dan berkuasa, yang hidupnya dijungkir-balikan oleh takdir hingga ke titik terendah. Di sanalah ia menemukan sebuah ketulusan murni dari sosok yang paling sering ia hina dan rendahkan. Sebuah cerita tentang kesombongan yang dihancurkan oleh nasib, dan hati yang disembuhkan oleh cinta tanpa syarat. Selamat datang kembali di Ken Arok Productions, tempat di mana setiap cerita membawa hikmah dan pelajaran berharga. Sebelum kita menyelami kisahnya lebih dalam, kami ingin mengajak saudara-saudaraku sekalian untuk sejenak menekan tombol subscribe, like, dan berikan komentar terbaik Anda di bawah. Setiap dukungan dari Anda adalah bahan bakar semangat bagi kami untuk terus menyajikan cerita-cerita yang bermakna. Dan sebagai balasan atas kebaikan Anda, kami doakan dari hati yang paling tulus, bagi siapa saja yang sudah subscribe, semoga hidupnya senantiasa dilimpahi rezeki yang berkah melimpah, diberikan kesehatan yang sempurna, keluarga yang sakinah, dan kebahagiaan yang tiada putusnya di dunia dan akhirat. Mari kita aminkan bersama-sama. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga untuk absen di kolom komentar. Anda sedang menyimak cerita ini dari daerah mana saja? Mari kita ramaikan. Insya Allah, doa-doa baik kita semua akan diijabah oleh Tuhan, penguasa alam semesta. Baiklah, mari kita mulai kisahnya. Di puncak salah satu gedung pencakar langit yang menembus pekatnya polusi Jakarta, di sebuah ruangan kantor yang lebih pantas disebut singgasana daripada ruang kerja, duduklah seorang wanita bernama Rahma. Di usianya yang bahkan belum genap kepala 3, Rahma telah menjadi seorang ratu di kerajaannya sendiri. Ia adalah pendiri sekaligus CEO dari AirCorp, sebuah perusahaan rintisan di bidang teknologi yang nilainya melesat bak meteor, membuatnya menjadi salah satu wanita muda paling berpengaruh di negeri ini. Wajahnya yang rupawan seringkali menghiasi sampul majalah bisnis, dielu-elukan sebagai simbol kesuksesan dan kecerdasan. Namun, di balik semua pujian dan kilatan lampu kamera, ada sisi lain dari Rahma yang hanya diketahui oleh orang-orang di lingkar dalamnya. Tatapan matanya setajam elang, senyumnya mahal dan jarang sekali tulus, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah perintah mutlak yang tak bisa dibantah. Baginya, dunia adalah arena pertarungan, dan semua orang di sekitarnya, termasuk para karyawannya, hanyalah bidak catur yang bisa ia gerakan, ia manfaatkan, bahkan ia korbankan demi mencapai kemenangan. Kesuksesan telah membuatnya lupa cara untuk merasa, lupa cara untuk peduli. Setiap langkah kakinya di koridor kantor yang berlantaikan marmer mahal itu, selalu diiringi oleh keheningan yang mencekam. Para karyawan akan sontak menundukkan kepala, bukan karena rasa hormat yang tulus, melainkan karena rasa takut akan badai amarah yang bisa meledak kapan saja hanya karena kesalahan terkecil. Dan di antara semua bidak caturnya, ada satu sosok yang tampaknya menjadi langganan pelampiasan kekesalan dan ketidaksukaannya. Namanya Dika. Seorang office boy pendiam yang selalu mengerjakan tugasnya dengan tekun dan tanpa keluhan. Namun di mata Rahma, Dika adalah simbol dari semua hal yang ia benci dalam hidup. Kelemahan, kepasrahan, dan kemiskinan. Tetesan kopi yang tak sengaja tumpah di lantai, atau dokumen yang terlambat diantar beberapa detik, bisa menjadi dosa besar yang membuat Dika harus menahan caci maki pedas di hadapan puluhan pasang mata lainnya. Rahma seolah menikmati saat-saat ia bisa menunjukkan kuasanya pada sosok yang paling tak berdaya di kantor itu. Ia tidak pernah tahu bahwa roda kehidupan berputar dengan cara yang sangat misterius. Ia yang berdiri angkuh di puncak, sama sekali tidak menyadari bahwa langit di atasnya sudah mulai mengumpulkan awan kelabu, bersiap untuk menumpahkan badai dahsyat yang akan meruntuhkan semua yang telah ia bangun dengan kesombongannya. Dan benar saja, saudara-saudaraku, awan kelabu yang menggantung di atas singgasana megah AirCorp akhirnya menumpahkan isinya, bukan dalam bentuk gerimis, melainkan badai dahsyat yang datang tanpa ampun. Kehancuran itu tidak datang secara perlahan, melainkan menerjang dengan ganas, seolah ingin memberi pelajaran instan pada kesombongan yang telah lama dipupuk. Semua dimulai dari sebuah desas-desus, sebuah bisikan samar di lantai bursa tentang proyek raksasa yang tengah dikerjakan AirCorp, yang ternyata dibangun di atas pondasi data yang dimanipulasi.
Sebuah kebohongan kecil yang ditanam Rahma demi ambisinya, kini tumbuh menjadi pohon beracun yang merobohkan seluruh hutan. Lalu, bagai sambaran petir di siang bolong, sebuah email masuk ke gawai Rahma. Pesan yang begitu singkat, namun dampaknya mampu mengguncang seluruh sendi kerajaannya. Pesan itu datang dari investor utama mereka, sebuah konsorsium multinasional yang selama ini menjadi tulang punggung finansial Air Corp. Isinya tegas dan tanpa basa-basi, mereka menarik seluruh dana investasi dan menuntut pengembalian modal secepatnya. Rahma, dengan segala keangkuhan yang masih tersisa, awalnya menganggap ini hanyalah sebuah gertakan. Sebuah ria kecil di samudra kekuasaannya yang luas. Namun, ria itu ternyata adalah kepala dari gelombang tsunami yang mengerikan. Berita penarikan dana itu menyebar lebih cepat dari api di padang ilalang. Media yang dulu memujanya sebagai jenius muda, kini tanpa ampun memberinya julukan Ratu Pilot. Para investor lain, yang selama ini hanya ikut-ikutan, sontak dilanda kepanikan massal. Mereka menjual saham Air Corp secara membabi buta, membuat nilainya yang dulu setinggi langit, kini anjlok menjadi tak lebih berharga dari lembaran kertas bekas. Satu persatu, para manajer kepercayaan dan direktur yang dulu selalu menjilatnya, datang ke ruangannya. Bukan untuk memberikan laporan atau solusi, melainkan untuk meletakkan surat pengunduran diri mereka di atas mejanya. Mereka lari dari kapal yang karam, menyelamatkan diri masing-masing, dan meninggalkan sang kapten sendirian menghadapi badai. Koridor yang dulu hening karena rasa takut, kini menjadi hening karena benar-benar telah kosong. Suara ketukan sepatu hak tinggi Rahma kini menggema di ruangan-ruangan yang ditinggalkan, memantulkan kehampaan dan kesendiriannya. Aset perusahaan dibekukan, mobil mewah disita, dan apartemen penthouse miliknya disegel. Dalam hitungan hari, Rahma kehilangan semuanya. Sang ratu kini terduduk lesu di singgasananya yang lapuk, di tengah kerajaan bisnis yang telah musnah menjadi puing-puing. Ia yang dulu selalu memandang rendah seluruh dunia, kini harus mulai belajar bagaimana rasanya dipandang rendah oleh dunia. Sekarang, mari sejenak kita tinggalkan puing-puing kemegahan Air Corp yang kini sunyi senyap. Kita bergeser ke sudut lain dari cerita ini, ke sebuah dunia yang berada di kutub yang berlawanan. Sebuah dunia yang jauh dari gemerlap kemewahan, intrik kekuasaan, dan ambisi yang membakar. Kita menuju ke sebuah kamar kos sederhana di gang sempit pinggiran kota, tempat di mana temboknya telah kusam dimakan waktu dan udaranya terasa lembab. Di sanalah tinggal seorang pemuda bernama Dika. Tidak seperti Rahma yang langkahnya menggetarkan lantai, langkah Dika nyaris tak terdengar. Wajahnya selalu tampak teduh, meski menyimpan jejak kelelahan yang dalam. Gerak-geriknya penuh dengan kesantunan orang desa yang belum terkontaminasi kerasnya ibu kota. Di kantor, ia adalah sosok yang nyaris tak terlihat, bayangan yang bergerak dari satu sudut ke sudut lain untuk memastikan semuanya bersih dan rapi. Ia adalah orang pertama yang datang dan seringkali menjadi yang terakhir pulang. Bagi Dika, pekerjaan sebagai office boy di Air Corp dengan gaji yang pas-pasan itu bukanlah sekadar rutinitas untuk menyambung hidup. Bukan. Pekerjaan itu adalah jembatan harapan, tali penyambung nyawa bagi orang yang paling ia cintai di dunia ini. Jauh di kampung halamannya, ibunya terbaring lemah, berjuang melawan penyakit kronis yang perlahan menggerogoti sisa-sisa kekuatannya. Setiap lembar rupiah dari gajinya, ia kumpulkan dengan cermat, ia sisihkan dengan pengorbanan. Bukan untuk membeli pakaian bagus atau makanan enak untuk dirinya, melainkan untuk dikirim ke kampung, demi sebotol obat, biaya kontrol ke dokter, atau sekadar untuk membeli buah-buahan agar ibunya bisa tersenyum. Inilah alasan mengapa ia mampu menelan setiap caci maki yang keluar dari mulut Rahma. Inilah alasan mengapa ia sanggup menahan setiap tatapan merendahkan dari karyawan lain. Baginya, semua penghinaan itu hanyalah angin lalu, duri-duri kecil yang harus ia lewati di jalan perjuangannya. Ibunya selalu berpesan, "Le, setinggi apapun pohon, ia tetap butuh tanah untuk berpijak. Jadilah seperti tanah, yang walau diinjak-injak, ia tetap sabar dan memberi kehidupan." Pesan itulah yang menjadi perisai di hatinya. Dika tidak pernah menyimpan dendam. Ia justru sering mendoakan Rahma dalam diam, berharap agar bosnya itu diberikan kelembutan hati. Dia tidak pernah tahu bahwa ketulusan dan kesabarannya yang selama ini dianggap sebagai kelemahan, kelak akan menjadi satu-satunya kekuatan yang mampu menopang sang ratu saat mahkotanya telah tanggal dan jubah kebesarannya terkoyak. Dika,
Sang OB yang tak terlihat adalah pahlawan sunyi yang sedang menunggu waktu untuk memainkan perannya dalam sandiwara takdir ini. Untuk memahami betapa besarnya jurang takdir di antara dua manusia ini, mari kita putar waktu sedikit ke belakang, ke masa-masa ketika AirCorp masih berdiri di puncak kejayaannya. Mari kita lihat lebih dekat, bagaimana api kesombongan dan kekuasaan Rahma seringkali menyambar dan mencoba membakar habis sosok Dika yang pendiam. Bagi Rahma, Dika bukan hanya sekadar office boy. Dika adalah objek, sebuah samsa emosional tempat ia bisa melampiaskan semua kekesalan dan tekanannya tanpa takut ada perlawanan. Pernah suatu pagi, setelah melalui rapat yang menegangkan dengan dewan direksi, Rahma kembali ke ruangannya dengan wajah yang keruh. Dika, seperti biasanya, masuk dengan sangat hati-hati sambil membawa secangkir kopi hitam panas kesukaan bosnya. Namun mungkin karena tangannya sedikit gemetar, atau karena ia terlalu gugup, setetes kecil kopi jatuh di atas berkas kertas yang ada di meja Rahma. Hanya setitik. Namun bagi Rahma, itu adalah sebuah kejahatan besar. Apa yang kau lakukan? Suaranya melengking, bukan seperti suara seorang CEO, melainkan raungan singa yang terluka. Matamu kau pakai di mana? Kau lihat kertas ini? Ini dokumen penting. Apa gajimu selama setahun cukup untuk mengganti kerugian yang kau sebabkan? Hah? Bentakan itu menggema di ruangan kedap suara itu. Dika hanya bisa menunduk. Tubuhnya sedikit bergetar, sambil berulang kali mengucapkan kata maaf yang parau. Ia tidak berani menjelaskan bahwa itu hanya setetes, dan dokumen itu pun belum ada isinya. Di hadapan amukan Rahma, logika dan pembelaan diri adalah hal yang sia-sia. Di lain waktu, saat presentasi penting dengan calon investor, proyektor di ruang rapat tiba-tiba mati. Itu jelas masalah teknis, urusan tim IT. Tapi siapa yang menjadi sasaran pertama? Tentu saja Dika, yang kebetulan sedang menuangkan air minum untuk para tamu. Rahma, dengan tatapan menusuk, menyuruhnya maju ke depan seolah dialah yang bertanggung jawab. Kenapa ini bisa mati? Apa kerjamu dari tadi? Memalukan sekali. Desisnya pelan namun tajam, di hadapan para tamu yang saling berpandangan dengan canggung. Dika dipermalukan di depan umum untuk kesalahan yang sama sekali bukan miliknya. Itulah sekelumit dari perlakuan yang diterima Dika setiap hari. Ia adalah kambing hitam untuk setiap masalah kecil. Ia adalah tempat sampah bagi semua emosi negatif Rahma. Ia adalah cerminan dari ketidaksempurnaan yang tidak bisa diterima oleh ego sang CEO yang ingin segalanya sempurna. Rahma tidak pernah sadar. Setiap luka kecil yang ia goreskan di hati Dika, setiap kata hinaan yang ia lontarkan, semua itu disaksikan dan dicatat oleh sang waktu. Waktu yang sama, yang kelak akan memaksanya untuk belajar meminta pertolongan dari orang yang selama ini tak pernah ia anggap ada. Lalu mungkin kita semua bertanya-tanya, terbuat dari bahan apakah hati seorang Dika? Mengapa ia tidak melawan? Mengapa ia tidak pergi dan mencari pekerjaan lain di mana ia bisa mendapatkan sedikit saja penghargaan sebagai manusia? Jawabannya tidak akan kita temukan di koridor kantor yang dingin dan penuh penghakiman itu. Jawabannya tersembunyi di dalam keheningan kamar kosnya yang sempit, saat malam tiba dan ia sendirian bersama pikiran dan doanya. Setiap kali ia pulang kerja dengan membawa luka batin yang baru, entah itu bentakan, hinaan, atau tatapan merendahkan, Dika tidak pernah membiarkan amarah atau dendam menguasai hatinya. Ia akan duduk di tepi ranjang sederhananya, mengambil sebuah dompet usang, dan menatap satu-satunya foto di dalamnya, potret ibunya yang tersenyum teduh. Wajah itulah yang menjadi sumber kekuatannya, oase di tengah padang pasir kehidupannya yang gersang. Seolah bisa mendengar kembali suara ibunya, petuah-petuah bijak itu selalu terngiang di telinganya. Ingat ya, Le, begitu pesan ibunya dulu, orang yang melemparmu dengan batu, jangan pernah kau balas dengan lemparan batu lagi. Balaslah ia dengan buah yang manis. Tunjukkan bahwa hatimu tidak sekering hati mereka. Prinsip inilah yang menjadi kompas hidup Dika. Hinaan Rahma adalah batu-batu lemparan itu, dan kesabaran serta doa tulus yang ia panjatkan dalam diam, adalah buah yang ia coba berikan sebagai balasan. Baginya, berhenti bekerja dari AirCorp adalah sebuah kemewahan yang tidak ia miliki. Pilihan itu terlalu egois. Berhenti bekerja sama artinya dengan memutus tali harapan untuk kesembuhan ibunya. Setiap rupiah yang ia terima, meskipun harus dibayar dengan harga diri yang terinjak-injak, adalah nyawa bagi sang ibu.
Ia memegang teguh keyakinan bahwa tidak ada pekerjaan yang hina. Yang hina adalah perbuatan mencuri, menipu, atau menyakiti orang lain demi keuntungan pribadi. Pernah suatu sore hujan turun begitu deras. Dari posnya, ia melihat Rahma berdiri gelisah di lobi, menanti jemputan yang tak kunjung tiba. Padahal, baru beberapa jam sebelumnya, Rahma membentaknya habis-habisan karena masalah sepele. Namun tanpa ragu, Dika mendekat dan menyodorkan satu-satunya payung lipat miliknya, yang sudah sedikit sobek di ujungnya. Rahma hanya meliriknya dengan sinis lalu membuang muka. Dika tidak berkecil hati. Ia hanya meletakkan payung itu di kursi terdekat, lalu kembali ke posnya. Inilah ketahanan seorang Dika. Kekuatannya tidak terletak pada jabatan atau kekayaan, melainkan pada keluasan hatinya yang mampu menampung segala perlakuan buruk dan mengubahnya menjadi kebaikan. Ia adalah bukti nyata bahwa ketulusan adalah perisai paling kokoh dalam menghadapi badai kehidupan manapun. Dan Dika, dengan segala kesabaran dan ketulusannya, terus menjalani hari-harinya seperti biasa. Pagi datang, ia membersihkan lobi. Siang tiba, ia memastikan pantry tetap rapi. Sore menjelang, ia mengumpulkan cangkir-cangkir kotor. Namun, ia bukanlah orang yang tidak peka. Hatinya yang terbiasa merasakan, mulai menangkap ada sesuatu yang salah di udara. Sesuatu yang besar dan dingin tengah merayap di dinding-dinding kaca AirCorp. Suasana di kantor yang biasanya tegang karena aura Rahma yang mengintimidasi, kini berubah menjadi tegang karena alasan yang berbeda. Tegang karena ketidakpastian. Bisik-bisik di sudut ruangan dan di depan lift menjadi lebih sering terdengar. Tawa canda yang biasanya sesekali pecah saat jam makan siang, kini lenyap sama sekali, digantikan oleh wajah-wajah cemas yang lebih sering menunduk menatap layar ponsel mereka. Dari seragamnya yang sederhana, Dika bisa melihat para karyawan itu sedang membaca berita yang sama, berita yang menampilkan logo AirCorp dengan latar belakang grafik berwarna merah darah. Lalu, perubahan itu menjadi semakin nyata dan tak terbantahkan lagi. Suatu pagi, saat Dika hendak membersihkan meja seorang kepala divisi yang terkenal galak, ia mendapati meja itu telah licin tandas. Bersih dari tumpukan dokumen, bersih dari foto keluarga, hanya menyisakan bekas lingkaran cangkir kopi sebagai penanda bahwa meja itu pernah berpenghuni. Hari berikutnya, 3 orang dari tim keuangan terlihat membawa kardus-kardus besar, memasukkan barang-barang pribadi mereka dengan gerakan tergesa-gesa, menghindari kontak mata dengan siapapun, seolah mereka adalah buronan yang melarikan diri. Dika hanya bisa memandangi semua itu dalam diam dari kejauhan. Ia tidak perlu bertanya, karena ia sudah tahu jawabannya dari tatapan mata mereka yang kosong. Ia adalah saksi bisu dari eksodus massal ini. Saat menyapu lantai di sore hari, ujung sapunya seringkali menyentuh kabel-kabel yang menjuntai dari bawah meja yang telah ditinggalkan pemiliknya. Ia juga melihat perubahan besar pada sang ratu sendiri. Rahma menjadi lebih sering mengurung diri di ruangannya. Pintu ruangannya yang biasanya selalu sedikit terbuka, kini selalu tertutup rapat. Bentakannya yang dulu menjadi musik harian di kantor itu, kini tak pernah terdengar lagi, digantikan oleh keheningan yang terasa jauh lebih menakutkan. Dari sudut pandangnya yang sederhana, Dika tidak melihat sebuah perusahaan raksasa yang sedang runtuh. Ia melihat sebuah rumah besar yang sedang ditinggalkan para penghuninya, menyisakan sang pemilik rumah yang terduduk sendirian di ruang tengah yang gelap dan dingin. Dan di balik pintu ruangannya yang kini selalu tertutup rapat itu, sang ratu yang agung ternyata sedang menghadapi pertempuran terbesarnya. Bukan pertempuran melawan para kompetitor atau merebut pangsa pasar, melainkan pertempuran sunyi melawan kenyataan pahit yang terus menampar wajahnya tanpa henti. Ruangan yang dulu menjadi pusat komando kekuasaannya, kini terasa seperti sebuah sangkar emas yang memenjarakannya dalam kegagalan. Pemandangan gemerlap kota dari jendela kacanya yang raksasa tidak lagi terlihat indah, justru seolah mengejeknya, menunjukkan sebuah dunia yang terus berputar normal sementara dunianya sendiri telah hancur dan berhenti total. Di hadapannya, layar laptop masih menyala, menampilkan deretan angka-angka yang menjadi vonis mati bagi AirCorp. Angka-angka berwarna merah, tercetak tebal, seperti luka baru yang terus mengalirkan darah. Laporan keuangan terakhir menunjukkan saldo perusahaan yang kini tak lebih dari debu. Jumlahnya bahkan tidak akan cukup untuk membayar gaji para karyawan yang masih tersisa, apalagi untuk melunasi hutang kepada para pemasok yang menumpuk setinggi gunung. Napasnya terasa sesak, seolah ada sebongkah batu besar yang tak terlihat sedang menindih dadanya.
Bagaimana? Bagaimana ini semua bisa terjadi? Bisiknya pada keheningan ruangan. Ia menekan-nekan kepalanya yang terasa mau pecah. Semua yang ia bangun, semua yang ia perjuangkan dengan darah, keringat, dan bahkan dengan mengorbankan nuraninya, kini musnah tak bersisa. Ia meraih ponselnya, mencoba menghubungi nama-nama besar yang dulu ia sebut sebagai teman, para pejabat dan pengusaha yang dulu selalu tertawa bersamanya di jamuan makan malam mewah. Namun panggilannya tak diangkat, pesannya hanya dibaca tanpa dibalas. Ia telah menjadi wabah yang harus dihindari. Dan di tengah keputusasaan matanya tertumbuk pada sebuah email yang sudah beberapa hari ini tidak berani ia buka. Email dengan subjek yang sangat ia takuti, pemberitahuan resmi pemutusan kerjasama. Dengan sisa-sisa keberanian yang ia miliki, dan dengan tangan yang gemetar hebat, ia akhirnya membuka pesan itu. Isinya singkat, padat, dan menusuk. Penuh dengan istilah hukum yang dingin, yang pada intinya hanya berarti satu hal. Semuanya sudah benar-benar berakhir. Saat itu juga, seluruh kekuatan yang menopang tubuh Rahma seolah terkuras habis. Laptop di hadapannya menjadi buram karena air mata yang akhirnya tak bisa lagi ia tahan. Sang ratu yang angkuh itu akhirnya menangis. Terisak tanpa suara di singgasananya yang kosong, seorang diri di puncak dunianya yang telah runtuh. Hari-hari pun berlalu dalam keheningan yang memekakkan telinga. Kantor AirCorp yang dulu hiruk-pikuk dengan derap langkah ribuan sepatu mahal dan dering telepon yang tak henti-henti, kini telah menjadi sebuah museum kegagalan. Kosong, sunyi, dan perlahan mulai diselimuti debu tipis. Satu persatu, sisa karyawan terakhir pun akhirnya pergi. Mereka mengemasi barang-barang mereka dalam diam, memberikan anggukan kepala canggung pada Rahma yang hanya bisa mematung di ruangannya, lalu pergi untuk mencari harapan baru, meninggalkan sang kapten sendirian di atas kapal yang telah karam. Tapi, di tengah eksodus massal itu, di saat semua orang telah pergi, ada satu anomali. Satu sosok yang terus melawan arus keputusasaan itu. Setiap pagi, tepat pukul 7, saat matahari baru mulai menyinari gedung-gedung yang bisu, suara kunci yang diputar di pintu utama akan memecah kesunyian. Itu adalah Dika. Dengan seragamnya yang sama, dengan wajahnya yang tenang seperti biasa, ia akan masuk ke dalam gedung yang telah mati itu. Ia akan menyalakan beberapa lampu yang perlu, membersihkan lobi dari dedaunan kering yang terbawa angin malam, seolah-olah ia sedang merawat sebuah rumah yang ditinggal pergi penghuninya. Dan yang terpenting, setiap pagi ia akan selalu naik ke lantai paling atas. Ke sarang sang singa yang telah kehilangan taringnya. Ia akan menyeduh secangkir kopi hitam pekat, tanpa gula, kopi yang sama yang selama ini selalu ia siapkan untuk Rahma. Dengan langkah yang sangat pelan, ia akan mengetuk pintu ruangan Rahma. Terkadang tidak ada jawaban. Terkadang hanya ada gumaman lirih yang menyuruhnya masuk. Di dalam, ia akan menemukan pemandangan yang sama. Rahma yang terduduk di kursinya, dengan tatapan kosong menembus jendela, atau terkadang tertidur di atas meja dengan kepala berbantalkan lengan. Dika tidak akan berkata apa-apa. Ia hanya akan meletakkan cangkir kopi panas itu di atas meja dengan sangat hati-hati, lalu berbalik untuk pergi. Dalam momen singkat itulah terkadang mata mereka bertemu. Mata Dika yang penuh dengan rasa iba yang tulus, dan mata Rahma yang penuh dengan kehampaan, kebingungan, dan sebuah pertanyaan tak terucap. Mengapa kau masih di sini? Dika datang bukan karena mengharapkan gaji, ia tahu kas perusahaan sudah kosong. Ia datang karena panggilan nuraninya. Ibunya pernah berpesan, jangan pernah meninggalkan orang yang sedang jatuh, Le. Karena saat itulah mereka paling membutuhkan sebuah pegangan, meskipun mereka terlalu gengsi untuk memintanya. Maka, di saat seluruh dunia telah menghakimi dan meninggalkan Rahma, hanya Dika, sang office boy yang dulu selalu ia pandang sebelah mata, yang tetap setia memberinya secangkir kehangatan di setiap pagi yang dingin dan penuh keputusasaan. Pagi-pagi berikutnya berjalan dalam ritual sunyi yang sama. Dika datang, membersihkan, membuat kopi, lalu pergi dalam diam. Rahma, yang masih terkurung dalam labirin keputusasaannya, perlahan mulai terbiasa dengan kehadiran Dika. Ia bukan lagi seorang pesuruh yang tak terlihat, melainkan satu-satunya detak kehidupan yang tersisa di gedung mati itu, satu-satunya penanda bahwa hari telah berganti. Hingga tibalah suatu pagi, di mana Rahma merasa bebannya telah mencapai puncak terberatnya. Malam sebelumnya ia sama sekali tidak bisa tidur.
Surat-surat tagihan hutang seolah menjelma menjadi monster yang menari-nari di pelupuk matanya. Rasa putus asa yang begitu pekat menyelimuti dirinya, membuatnya berpikir bahwa mungkin, menyerah dan mengakhiri semuanya adalah satu-satunya jalan keluar yang tersisa. Seperti biasa, ketukan pelan terdengar di pintu. Dika masuk, meletakkan secangkir kopi panas di atas mejanya. Rahma tidak menoleh, tidak bergerak, pandangannya tetap menatap kosong keluar jendela. Ia mendengar langkah kaki Dika yang menjauh dan suara pintu yang tertutup pelan. Ia sendirian lagi. Entah kenapa, pagi itu ia merasa begitu kedinginan hingga ke tulang sumsum. Ia meraih cangkir kopi itu, bukan untuk meminumnya, tapi hanya untuk menghangatkan jemarinya yang terasa membeku. Dan saat itulah matanya menangkap sesuatu yang berbeda. Di bawah tatakan cangkir itu, tergeletak secari kertas kecil yang terlipat rapi. Bukan kertas memo kantor yang licin dan mahal, melainkan sobekan kertas dari buku tulis murah, terlihat dari garis-garis birunya. Dengan rasa penasaran yang untuk sesaat berhasil mengalahkan keputusasaannya, ia meraih dan membuka lipatan kertas itu. Di dalamnya, tertulis beberapa kata sederhana dengan tulisan tangan yang sedikit kaku, namun sangat rapi dan mudah dibaca. Tetap semangat ya, Bu. Jangan menyerah. Masih ada hari esok. Tidak ada nama pengirim, tidak ada tanda tangan. Tapi Rahma tahu persis siapa yang menulisnya. Sederhana. Begitu sederhana. Tapi entah mengapa, kalimat itu menghantam pertahanan hatinya jauh lebih keras daripada ribuan seminar motivasi dari para konsultan mahal yang dulu pernah ia bayar. Itu bukan kata-kata kasihan. Itu adalah kata-kata harapan murni, yang datang tulus dari orang yang paling tidak punya alasan di dunia ini untuk memberinya harapan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, air mata yang kembali menetes di pipi Rahma bukan lagi air mata keputusasaan atau penyesalan, melainkan air mata keharuan yang hangat. Secari kertas dari seorang office boy yang selalu ia hina, telah menjadi pelampung kecil yang dilemparkan takdir di tengah lautan badai kehidupannya. Api kecil yang dinyalakan oleh secari kertas dari Dika memang berhasil menghangatkan jiwa Rahma, memberinya secercah alasan untuk tidak menyerah. Namun, api itu belum cukup kuat untuk melawan dinginnya kenyataan yang terus menggerogoti fisiknya. Sudah berhari-hari ia hampir tidak menyentuh makanan, hanya hidup dari air putih dan sisa-sisa kafein dari kopi buatan Dika. Tidurnya tak pernah nyenyak, dan stres yang menumpuk akhirnya mulai menuntut balas. Tubuhnya yang dulu selalu prima dan penuh energi, kini menjadi begitu rapuh. Sore itu, saat Dika hendak berkemas untuk pulang, hatinya tiba-tiba merasa tidak tenang. Tidak seperti biasanya, ia sama sekali tidak melihat ada pergerakan di dalam ruangan Rahma. Lampunya masih menyala, tapi bayangan sang CEO tidak terlihat dari kaca buram ruangannya. Didorong oleh firasat buruk yang kuat, Dika memberanikan diri untuk naik kembali ke lantai atas. Ia mengetuk pintu. Hening. Ia mengetuk lagi lebih keras sambil memanggil nama Rahma. Tetap tidak ada jawaban. Dengan jantung yang berdebar kencang, ia mendorong daun pintu itu pelan-pelan. Pemandangan di hadapannya membuatnya terpaku sesaat. Rahma tergeletak tak berdaya di lantai samping kursinya, pucat pasi. Tanpa pikir panjang, Dika segera menghambur masuk. Ia menepuk-nepuk pipi Rahma, memanggil namanya, namun tak ada respon sama sekali. Ia bisa merasakan dahi wanita itu panas luar biasa. Didorong oleh kepanikan, Dika mengumpulkan seluruh tenaganya, dan membopong tubuh Rahma yang terasa begitu ringan dan ringkih. Ia membawanya menuruni tangga darurat, lalu dengan susah payah menghentikan taksi di pinggir jalan, bergegas menuju rumah sakit terdekat. Namun, dunia yang kejam kembali menunjukkan wajah aslinya. Di unit gawat darurat, setelah pemeriksaan awal, pihak administrasi meminta kartu identitas dan jaminan asuransi. Tentu saja, semua kartu kredit dan asuransi kesehatan premium milik Rahma telah lama diblokir bersamaan dengan aset-asetnya. Ia tak punya apa-apa lagi. Tanpa uang jaminan yang cukup besar, pihak rumah sakit menolak untuk memberikan kamar dan perawatan intensif. Hati Dika terasa hancur berkeping-keping. Di saat genting seperti ini, uang kembali menjadi tembok penghalang antara hidup dan mati. Dengan perasaan putus asa namun dengan tekad yang lebih besar dari rasa takutnya, Dika membuat sebuah keputusan nekat. Ia kembali membopong tubuh lemah Rahma, membawanya keluar dari lobi rumah sakit, dan membawanya ke satu-satunya tempat perlindungan yang ia miliki di dunia ini,
kamar kosnya yang sempit. Malam itu, sang ratu yang dulu tidur di atas ranjang sutra, kini terbaring tak berdaya di atas kasur busa tipis milik seorang pesuruh yang selama ini tak pernah ia anggap ada. Perlahan, kesadaran Rahma mulai kembali, ditarik dari sebuah jurang kegelapan yang panjang dan dalam. Hal pertama yang menyambutnya bukanlah empuknya kasur atau sejuknya pendingin ruangan, melainkan sebuah aroma. Aroma balsam yang tajam, bercampur dengan wangi kopi tubruk dan entah kenapa, ada aroma masakan sederhana yang samar-samar tercium. Ia membuka matanya yang terasa begitu berat. Pemandangan yang menyambutnya bukanlah langit-langit apartemennya yang tinggi dengan lampu kristal, melainkan langit-langit dari triplek berwarna kusam, dengan beberapa bekas rembesan air hujan yang telah mengering. Ia merasakan sebuah kompres lembab di dahinya. Tubuhnya diselimuti oleh selimut tipis yang terasa kasar di kulitnya. Dengan sisa-sisa tenaga, ia mencoba untuk bangun, namun kepalanya terasa berputar hebat dan tubuhnya lemas tak bertenaga. Di mana aku? Pikirannya berusaha keras menyusun kepingan-kepingan ingatan terakhirnya. Ruang kantor yang kosong, layar laptop yang buram, lalu gelap. Saat itulah, pintu kamar yang terbuat dari papan itu berderit pelan. Sosok Dika muncul dari baliknya, sambil membawa semangkuk bubur nasi yang masih mengepul hangat dan segelas air putih. Melihat Rahma sudah membuka mata, wajah Dika yang tadinya tampak sangat cemas langsung berubah menjadi lega. "Alhamdulillah, Ibu sudah sadar," ucapnya dengan nada yang begitu tulus, masih dengan panggilan, "Ibu," yang penuh hormat. "Jangan banyak bergerak dulu, Bu. Semalam Ibu pingsan, suhu badan Ibu tinggi sekali." Rahma tidak menjawab. Ia hanya bisa menatap Dika dengan pandangan yang sulit diartikan. Sambil menyandarkan tubuhnya yang lemah di dinding, matanya mulai mengamati sekeliling. Sebuah kamar yang sangat kecil dan sederhana. Pakaian yang tergantung rapi di belakang pintu, sebuah meja belajar kayu dengan tumpukan buku, dan sebuah foto seorang wanita parubaya yang tersenyum teduh terpajang di atasnya. Saat itu juga, sebuah kenyataan yang begitu besar dan kuat menghantam kesadarannya. Di saat semua teman kayanya menghilang, di saat dunia yang ia bangun runtuh, di saat ia terbaring tak berdaya tanpa uang sepeser pun orang yang menolongnya, merawatnya, dan memberinya tempat berteduh adalah Dika. Orang yang selama ini ia anggap tak lebih dari debu. Hatinya yang selama ini sekeras batu karang, seketika retak. Tembok kesombongannya runtuh berkeping-keping. Air mata kembali mengalir deras di pipinya. Namun kali ini bukan air mata kesedihan atas hartanya yang hilang. Ini adalah air mata penyesalan yang begitu dalam dan menyakitkan. "Makan dulu ya, Bu. Biar ada tenaga," kata Dika lembut sambil menyodorkan mangkuk itu. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Rahma merasa benar-benar kalah. Namun di saat yang bersamaan, ia juga merasa menjadi manusia seutuhnya. Di dalam kamar kos sempit itu, di bawah tatapan tulus seorang office boy, hati Rahma akhirnya mulai terbuka. Beberapa hari berikutnya, di bawah perawatan Dika yang sabar dan telaten, kesehatan Rahma berangsur-angsur pulih. Setiap suap bubur hangat yang disuapkan Dika, setiap gelas teh manis yang ia sodorkan, seolah menjadi obat yang tidak hanya menyembuhkan tubuhnya yang lemah, tapi juga perlahan mencuci bersih sisa-sisa kesombongan di hatinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rahma mulai berbicara dengan Dika. Bukan untuk memberi perintah atau melontarkan hinaan, melainkan untuk bertanya. Bertanya tentang kehidupannya, tentang ibunya di kampung, tentang mimpi-mimpinya yang sederhana. Lidah Rahma yang terbiasa mengeluarkan kata-kata tajam, kini harus belajar mengejak kembali kata-kata seperti terima kasih, tolong, dan maaf. Namun, mereka sadar tidak bisa selamanya hidup dalam situasi seperti ini. Sisa tabungan Dika yang seharusnya ia kirim untuk ibunya, semakin hari semakin menipis untuk membeli obat dan makanan mereka berdua. Kepasrahan harus diubah menjadi tindakan. Titik baliknya datang di suatu malam, saat Dika memasak nasi goreng sederhana dengan bumbu warisan ibunya. Saat Rahma mencicipinya, ia terdiam sejenak. Rasanya begitu otentik, begitu kaya, dan begitu jujur. Jauh lebih lezat daripada makanan mahal manapun yang pernah ia santap di restoran mewah. Saat itulah, sebuah percikan api menyala di mata Rahma yang dulu kosong. Sisa-sisa kejeniusan bisnisnya yang lama tertidur, kini mulai bangkit. "Dika," ucap Rahma tiba-tiba, suaranya terdengar lebih mantap. Kamu
Kamu punya bakat memasak yang luar biasa. Dan aku, ia berhenti sejenak, aku dulu bisa menjual apa saja. Bagaimana kalau kita memulai sesuatu? Sesuatu yang kecil. Dari dapur sempitmu ini. Dika tertegun, namun ia melihat kesungguhan di mata Rahma. Dengan sisa uang yang mereka miliki, ditambah hasil menjual satu-satunya anting emas kecil yang masih menempel di telinga Rahma yang luput dari penyitaan, mereka memulai petualangan baru. Mereka menamai usaha rintisan mereka, Rasa Setia. Sebuah nama yang memiliki makna ganda, rasa masakan yang setia pada resep asli yang tulus, dan sebuah pengingat abadi akan kesetiaan yang lahir di tengah-tengah kehancuran. Maka, dimulailah babak baru itu. Dika menjadi koki utamanya, meracik bumbu dengan segenap cinta dan ketulusan hatinya. Sementara Rahma, dengan otaknya yang cemerlang, mengatur strategi. Ia memulai pemasaran dari mulut ke mulut di lingkungan sekitar, merancang kemasan nasi kotak dari bahan-bahan murah namun terlihat bersih dan menarik, serta mengelola pesanan yang masuk lewat nomor ponsel Dika. Di sebuah dapur sempit berukuran 2x3 meter, seorang mantan CEO dan seorang mantan office boy bekerja bahu-membahu, mengaduk harapan di dalam wajan yang sama, didorong oleh satu tujuan, untuk bangkit dan membuktikan bahwa kehidupan kedua selalu mungkin untuk diciptakan. Awalnya, pesanan yang datang untuk Rasa Setia, hanya 1 atau 2 kotak per hari. Dari tetangga kos, tukang ojek di pangkalan, atau para pekerja bangunan di sekitar. Dengan menelan segala gengsinya yang tersisa, Rahma sendiri yang mengantarkan pesanan itu dengan berjalan kaki di bawah terik matahari, hatinya terasa perih saat kakinya melangkah melewati gedung-gedung perkantoran megah yang dulu menjadi taman bermainnya. Namun, ketulusan tidak pernah berbohong. Kelezatan masakan Dika yang dimasak dengan hati, menjadi senjata utama mereka. Dari mulut ke mulut, kabar tentang nasi kotak Rasa Setia, yang tidak hanya lezat, tapi juga bersih, halal, dan porsinya banyak, mulai menyebar seperti api yang merambat di padang kering. Titik baliknya datang saat seorang karyawan iseng memesan 10 kotak untuk acara rapat kecil di kantornya. Semua rekan-rekannya jatuh cinta pada rasanya. Minggu berikutnya, pesanan datang dari kantor yang sama, tapi kali ini jumlahnya 50 kotak. Lalu 100 kotak untuk acara kantor lainnya. Telepon genggam Dika yang dulu sepi, kini tak henti-hentinya berdering menerima pesanan. Dapur sempit mereka kini seolah tak pernah tidur. Mereka harus membeli wajan yang lebih besar, panci yang lebih banyak, dan sebuah kulkas bekas untuk menyimpan bahan makanan. Tangan mereka melepuh terkena panas, punggung mereka terasa pegal karena bekerja dari sebelum subuh hingga larut malam. Tapi di wajah mereka, terpancar binar kebahagiaan dan rasa syukur yang tak ternilai harganya. Dan di tengah kesibukan itulah, transformasi sejati Rahma terjadi. Dulu, kebahagiaannya diukur dari naiknya grafik saham atau menangnya sebuah tender miliaran. Kini, kebahagiaan terbesarnya adalah saat membaca ulasan positif dari pelanggan, atau ketika berhasil mendapatkan diskon harga ayam dari langganannya di pasar tradisional. Ia tidak lagi jijik dengan beceknya pasar, ia justru lihai menawar harga seperti ibu-ibu lainnya. Kesombongannya telah luntur seluruhnya, terkikis oleh peluh kerja keras dan kelelahan, digantikan oleh kerendahan hati yang tulus. Ia belajar tersenyum ramah pada semua orang, ia belajar menghargai setiap rupiah yang ia dapatkan. Ia tidak lagi melihat Dika sebagai pesuruh, melainkan sebagai partner sejajar, sebagai seorang guru yang telah mengajarinya arti ketulusan, kesabaran, dan kerja keras yang sesungguhnya. Roda kehidupan benar-benar telah berputar 180 derajat. Rahma yang dulu adalah seorang ratu angku di singgasana Gading, kini telah menemukan mahkota sejatinya di tengah kepulan asap dapur yang sederhana. Ia memang tidak lagi kaya raya secara materi, tapi jiwanya, untuk pertama kalinya, terasa begitu penuh dan kaya. Seiring berjalannya waktu dan semakin berkembangnya Rasa Setia, hubungan antara Rahma dan Dika pun ikut berevolusi. Kelelahan yang mereka bagi bersama, tawa kecil di tengah malam saat menghitung pendapatan harian yang tak seberapa, dan saling menyemangati saat pesanan membludak, telah menumbuhkan benih-benih perasaan yang jauh lebih dalam dari sekadar mitra kerja. Benih-benih cinta yang tulus dan tanpa syarat. Rahma seringkali terdiam di sela-sela kesibukan, memperhatikan punggung Dika yang berkeringat saat sedang memasak dengan tekun. Ia tidak lagi melihat sosok seorang office boy. Yang ia lihat adalah seorang pria yang kuat, sabar, penuh tanggung jawab, dan memiliki hati seluas samudra.
Pria yang telah menyelamatkannya, bukan hanya fisiknya, tapi juga jiwanya. Suatu malam, setelah selesai membereskan pesanan terakhir yang begitu banyak, mereka duduk berdua di bangku kayu di depan kamar kos mereka, hanya ditemani heningnya malam dan aroma masakan yang masih tersisa. Saat itulah Rahma tahu, ia tidak bisa lagi membayangkan hidupnya tanpa kehadiran Dika di sisinya. Dengan keberanian yang sama seperti saat ia membangun perusahaannya dulu, namun kali ini didasari oleh ketulusan, ia menoleh pada Dika. "Dika," ucapnya pelan. Dika menoleh, menatapnya dengan pandangan bertanya. "Selama ini, kamu yang selalu memberiku segalanya. Tempat berteduh, harapan, dan kekuatan. Sekarang izinkan aku yang memberimu sesuatu." "Maksud ibu, Rahma?" tanya Dika bingung. Rahma tersenyum lembut. "Aku ingin memberimu seluruh sisa hidupku. Dika, maukah kamu menikah denganku?" Dika terpaku. Waktu seolah berhenti berputar. Pria yang seumur hidupnya terbiasa menerima perintah dan hinaan itu, kini menerima sebuah permintaan yang paling agung. Matanya berkaca-kaca, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Dengan suara bergetar dan anggukan mantap, ia hanya mampu berucap, "Iya, iya, Rahma. Aku mau." Untuk pertama kalinya, ia memanggil nama itu, tanpa sebutan, ibu. Pernikahan mereka dilangsungkan jauh dari kata mewah. Tidak ada gedung megah, tidak ada gaun rancangan desainer, tidak ada pesta ratusan juta. Hanya sebuah akad nikah yang hikmat di masjid kecil dekat lingkungan mereka, dihadiri oleh beberapa tetangga dan pelanggan setia. Dan yang mengejutkan, beberapa mantan karyawan Aircorp yang mendengar kabar itu turut hadir. Mereka menatap dengan penuh kekaguman, melihat mantan bos mereka yang dulu sedingin es, kini tersenyum begitu hangat dan bahagia di samping pria yang dulu selalu mereka pandang sebelah mata. Pernikahan itu menjadi bukti bahwa cinta sejati tidak lahir dari kesamaan status atau harta, melainkan dari dua hati yang telah teruji oleh badai dan memilih untuk saling setia. Catering, rasa setia, yang dulu dimulai dari dapur kos yang sempit dan pengap, kini telah menjelma menjadi sebuah nama besar di industri kuliner. Mereka telah memiliki dapur sentral yang modern dan higienis, dengan puluhan karyawan yang mereka anggap seperti keluarga sendiri. Namun mereka tidak berhenti di situ. Dengan kejelian bisnis Rahma yang kembali terasah dan reputasi masakan Dika yang tak diragukan lagi, usaha itu kini telah merambah menjadi sebuah event organizer yang cukup disegani, spesialis menangani acara-acara syukuran dan pernikahan. Suatu hari, mereka mendapat proyek besar untuk menangani acara peluncuran produk di sebuah perusahaan multinasional. Gedungnya menjulang tinggi, tak jauh dari bekas kantor Aircorp. Saat mengawasi persiapan, Rahma sejenak menatap gedung-gedung pencakar langit yang dulu menjadi dunianya. Tidak ada lagi rasa sakit, iri, atau penyesalan di hatinya. Yang ada hanyalah senyum tulus dan rasa syukur yang meluap. Dika, yang kini menjabat sebagai kepala operasional, dengan cekatan mengatur para stafnya, memastikan setiap detail sempurna. Sementara Rahma, sang direktur utama, saat melihat salah satu stafnya kewalahan, ia tanpa ragu atau gengsi sedikitpun, ikut turun tangan mengangkat piring-piring kotor dan membawanya ke belakang. Pemandangan yang membuat semua karyawannya semakin menghormatinya. Mereka kini tinggal di sebuah rumah yang nyaman dengan halaman kecil yang asri. Jauh dari kemewahan penthouse, namun 100 kali lipat lebih hangat dan penuh dengan tawa. Dan yang terpenting, mereka berhasil membawa Ibu Dika untuk tinggal bersama mereka, memberikan perawatan terbaik sebagai tanda bakti yang tak terhingga. Kebahagiaan mereka lengkap. Kisah Rahma dan Dika adalah bukti nyata bahwa roda kehidupan tidak hanya berputar, tapi Tuhanlah yang memutarkannya menuju skenario yang paling indah. Kejatuhan yang paling dalam sekalipun, ternyata bisa menjadi awal dari sebuah pendakian menuju puncak kebahagiaan yang sejati. Mereka belajar bahwa kekayaan yang sesungguhnya bukanlah saldo di rekening, melainkan luasnya hati untuk bersyukur. Kekuasaan tertinggi bukanlah jabatan, melainkan kemampuan untuk melayani dengan tulus. Dan cinta yang paling agung, adalah cinta yang mampu bertahan di tengah badai dan tumbuh subur di atas tanah kesederhanaan. Demikianlah kisah kita kali ini, saudara-saudaraku sekalian. Semoga ada hikmah dan pelajaran berharga yang bisa kita petik bersama dari perjalanan hidup Rahma dan Dika. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan menekan tombol subscribe, like, dan bagikan cerita ini kepada teman dan keluarga,
agar lebih banyak lagi yang bisa mendapatkan inspirasinya. Kami doakan sekali lagi, semoga Anda semua yang menyimak cerita ini senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dilimpahi kesehatan, rezeki yang berkah, dan kebahagiaan yang tiada tara. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di cerita-cerita inspiratif lainnya. Hanya di Ken Arok Productions.